Hari kedua. Kenapa gue begitu? Oke, jadi hari kedua gue akan minta bantuan ChatGPT untuk memberikan topik. Ya, jadi setelah gue melihat video YouTube, shout out to Kemal Mokhtar di cara latihan kayak itu, ada 3 kata, tiga-tiganya nggak berhubungan, dan gue harus menceritakan storytelling dari 3 kata itu. Jadi kita coba minta bantuan ChatGPT buat ngasih 3 kata gitu. Oke. Promptnya aku mau latihan speaking atau communication. Jadi kasih aku 3 kata speaking communication selama 30 hari. Jadi kasih aku 3 kata yang tidak berhubungan untuk hari ini, untuk aku storytelling, dan yang tidak berhubungan. Kata-katanya. Oke. Ini nggak gue cut ya. Jadi coba kita lihat. Oke, kata-katanya 1 payung, 2 robot, 3 coklat. Oke. Bentar, gue mikir dulu. Oke. Baru mulai udah ya. Oke. Jadi aduh. Oke. Ya, ini benar-benar random, jadi oke, bear with me. Nah, jadi kalian tahu nggak sih series yang identik dengan payung? Dulu pas gue SMP itu gue nggak tahu, karena gue nggak punya TV kabel atau Indovision gitu ya. Dan temen gue tuh dulu ngasih tahu salah satu film atau series yang identik dengan payung warna kuning, which is, ada yang tahu? Yoi, How I Met Your Mother. Nah, gue tahu series itu agak telat sebenarnya. Jadi gue lihat series itu pas gue kuliah. Pas gue kuliah tahun 2020-an, pas COVID gitu ya. Gue nggak ada kegiatan apapun, gue nggak tahu harus ngapain pas COVID. Jadi gue rewatch series yang lama kayak Friends, How I Met Your Mother, The Big Bang Theory gitu. Tapi satu yang membuat gue tertarik adalah How I Met Your Mother, karena nggak tahu, gue selalu engage dengan kehidupan Ted Mosby untuk mencari the mother itself gitu. Jadi setelah gue nonton, wah ternyata di sini di mana payung itu berada. Jadi singkat cerita, si karakternya ini, Ted Mosby, itu ketemu sama the mother gitu ya, itu melalui payung itu, payung kuning itu. Jadi payung kuning itu yang menyatukan mereka. Jadi
Di situ ikoniknya payung kuning. Dan terus nggak tahu kenapa gitu ya, gue suka aja kayak film-film romance yang menebak-nebak calon pacar gitu ya. Kayak pernah nonton nggak Reply? Nah kan ada Reply 1997, 98, 99 ya. Dan itu juga nebak-nebak kan, nebak-nebak calon suami dari karakter utamanya ya kan. Nah gue suka aja tuh kayak story yang kayak gitu, karena gue selalu nonton sampai habis karena gue penasaran. Nah tapi yang gue gak suka itu film-film tentang robot. Nah film-film tentang robot kayak apa ya, Transformers itu nggak tahu kenapa ya, gue kurang suka. Karena ya well it's futuristic dan sangat sangat megah gitu ya, robot gitu ya, dan sangat teknologi gitu. Sebagai gue yang engineering, sangat teknologi. Cuman entah kenapa kayak gue juga sebenarnya nggak terlalu suka sama karakter Iron Man gitu ya. Gue lebih suka Scarlet Witch dan Doctor Strange yang punya magic gitu, karena mungkin karena gue terlalu fantasi ya, nggak terlalu teknologi banget gitu. Cuman ya di situ ya ketertarikan gue sama robot itu nggak ada. Jadi gue sukanya ya itu tadi, balik lagi ke romance itu sendiri. Dan di ngomongin romance ya, Valentine's Day ngasih coklat, sebenarnya tuh gue merasa itu nggak tahu ya. Well, coklat is enak gitu, gue suka. Dan ya sebenarnya gue suka coklat putih sih terutama. Gitu. Awalnya gue mau bilang coklat is overrated gitu ya. Cuman kalau dipikir-pikir lebih overrated bunga sih. Karena apa ya? Karena coklat masih bisa lu makan gitu. Sedangkan bunga nggak bisa lu makan. Jadi ya I think coklat is more make sense than bunga gitu ya. For me, I don't know kalau buat cewek gitu ya. Cuman kalau buat cowok, coklat bisa dimakan, bisa dirasakan kemanisannya, dan coklat juga cukup berguna gitu ya buat tubuh, karena juga ada kacang metenya, kacang mede, or ya kacangnya juga is good, kacang-kacangan serat. So yeah, I think if you are into giving gifts for your significant other gitu ya, I prefer chocolate sih daripada bunga. Oke. Agak nggak nyambung tapi ya sudah. Itu tadi 3 cerita yang memang agak panjang ya guys. Cuman aku nggak tahu sih nyambung apa enggak, tapi